Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Pak Hamzah lanjutkan, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah yang pahala dan barokahnya kita khususkan buat anak-anak kelas 2 dan semua guru, orang tua murid, dan semua siswa-siswi Min 1 Kota Tangerang Selatan. Semoga dengan Al-Fatihah ini kita menjadi anak yang pintar-pintar, yang soleh dan soleha, yang mempunyai akhlak yang terpuji, terhindar dari akhlak tercela, dan semoga dengan Al-Fatihah ini kita terhindar dari wabah, dari virus corona yang sedang berkembang saat ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk anak-anak kelas 2 yang sangat Pak Hamzah rindukan saat ini. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu pelajaran yang ke-10. Kita akan belajar tentang akhlak atau beradab secara islami. Beradab secara islami itu berarti kita harus berakhlak yang terpuji, akhlak yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana adab kita ketika sedang belajar. Ya, adab belajar. Kalau kita belajar harus ngapain dulu sih supaya ilmunya bisa kita tangkap, manfaatnya bisa kita rasakan di kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan bahas hari ini ya. Tolong perhatikan, belajar itu juga harus ada etikanya, harus ada adabnya. Supaya kenapa? Biar penjelasan dari guru itu bisa kita tangkap secara sempurna. Ya, selain itu, kalau kita beradab ketika belajar, insya Allah ini ilmu yang akan kita dapat juga bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Paham ya? Nah, marilah kita bahas adab belajar. Apa yang harus kita lakukan ketika belajar? Sikap apa yang harus kita tunjukkan ketika belajar, baik sama guru, sama teman, dan sama yang lainnya. Yang pertama, kalau kita belajar, hendaknya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah niat belajar. Kita niat belajar mencari ridho Allah. Yang kedua, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa pada siapa? Ya tentu kepada Allah. Karena yang punya ilmu juga adalah Allah. Yang memberi pemahaman kita juga Allah. Nah, kalau Allah ridho, nanti ilmunya akan terserap dengan baik. Ya, jadi sebelum belajar harus berdoa. Pintar. Yang kedua, apa? Yang kedua, kalau lagi belajar, dengarkan penjelasan guru dengan baik. Jangan ketika guru lagi jelasin, kita malah ngobrol sama temennya, colak-colek temennya, ngobrol kanan, ngobrol kiri,
Jadi nggak fokus, pas selesai gurunya menerangkan ditanyakan malah nggak bisa. Itu yang kedua. Kalau guru menjelaskan pelajaran, dengarkan dengan baik. Yang ketiga, ketika lagi belajar, guru sedang menerangkan dan ternyata kita belum ada hal yang belum kita pahami, maka kita harus juga bertanya kepada guru dengan bahasa yang sopan. Nggak boleh teriak-teriak, angkat tangan dulu, Pak maaf ini saya belum paham. Begitu, biar nanti gurunya pun menjelaskan ulang apa yang belum dipahami. Ya. Yang keempat, keempat ya, ketika belajar jangan sampai kita pas lagi serius belajar tiba-tiba izin ke kamar mandi. Ya, kalau bisa ditahan dulu. Ya, padahal ke kamar mandinya cuman iseng. Lihat temennya pipis jadi pengen pipis. Pak, izin ke kamar mandi. Padahal sebenarnya dia nggak pengen ke kamar mandi. Siapa tahu pas kita ke kamar mandi, Pak Guru atau Bu Guru lagi menjelaskan hal-hal yang penting. Jadi kita nggak dapat deh, karena kita di kamar mandi. Ya, jadi kalau lagi belajar fokus, nggak usah mikir kemana-mana, tiba-tiba pengen ke kamar mandi. Jadi nanti penjelasannya nggak tersampaikan. Nah, yang terakhir, tentu saja ketika selesai belajar, kita juga harus berdoa lagi. Berdoa sebelum belajar, berdoa setelah belajar. Bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Mengerti? Nah, sekarang Pak Hamzah tanya, hafal nggak doa ketika mau belajar? Hafal? Coba kita baca bareng-bareng ya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, seperti itu boleh pendeknya. Jadi, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pemahamanku ilmu itu kepadaku. Ya, gitu. Ya. Lanjutnya, kalau sudah dilakukan semua, insya Allah nanti kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan di akhirat. Bisa dimengerti? Baik, sementara itu dulu untuk adab belajar. Tolong anak-anak semua praktekkan di rumah, karena sekarang kita kan belajarnya di rumah ya. Jadi sebelum belajar doa dulu. Kalau bisa wudhu dulu, biar fresh, biar bercahaya mukanya. Setelah itu baru kita belajar. Walaupun dengan mama atau papa, kita tetap belajar. Bisa dimengerti? Baik, sekarang tugasnya adalah silakan kalian ceritakan langkah-langkah atau bagaimana adab ketika kalian belajar di rumah. Tulis di buku. Misalnya adab belajar 1, membaca doa dan lain-lain sampai selesai. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, baik. Kalau begitu Pak Hamzah akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar di rumah, selamat beraktivitas, stay at home, jangan main keluar. Amankan diri kalian supaya tidak terpapar virus corona. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.